Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amriani dengan NIM 225791010. Pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi saya yang berjudul mengatasi ketidakadilan dalam distribusi pendapatan sebagai perspektif psikokrasi dan aplikasi di Indonesia. Materi pertama yaitu pengertian dan teori distribusi pendapatan. Di sini distribusi pendapatan merujuk pada cara atau pola bagaimana pendapatan masyarakat didistribusikan atau dibagi antara individu, keluarga, atau kelompok dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Pengertian ini dapat dipahami lebih dalam mengetahui melalui beberapa teori yang relevan dalam ekonomi. Teori pertama yaitu distribusi pendapatan tradisional, yaitu teori distribusi pendapatan tradisional mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi pembagian pendapatan dalam masyarakat, yaitu faktor produksi. Yang kedua, faktor produksi. Yang kedua, pasar faktor produksi. Yang ketiga, teori upah marginal. Yang keempat, teori pendapatan kapital. Teori yang kedua yaitu teori distribusi pendapatan, di mana teori modern tentang distribusi pendapatan lebih cenderung memperhatikan aspek-aspek seperti ketimpangan pendapatan yang berfokus pada distribusi pendapatan yang tidak merata antara kelompok-kelompok masyarakat, termasuk kelas sosial dan geografis. Selanjutnya adalah kesenjangan pendapatan, yaitu analisis tentang perbedaan pasar antara pendapatan terendah dan tertinggi dalam masyarakat. Selanjutnya adalah faktor sosial politik, yaitu pengaruh pada faktor-faktor sosial dan politik dalam menentukan distribusi pendapatan seperti kebijakan pemerintah, sistem perpajakan, dan akses terhadap sumber daya pendidikan. Teori yang ketiga adalah indikator distribusi pendapatan, yaitu indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan, antara lain indeks Gini, yaitu pengukuran statistik yang mengukur tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Indeks Gini bernilai 0 atau distribusi sempurna, dan 1 distribusi sangat tidak merata. Yang kedua, persentil pendapatan, yaitu mengidentifikasi bagian tertentu dari distribusi pendapatan seperti 10% teratas atau 20% terbawah dari populasi. Materi yang kedua adalah ketidakadilan dalam distribusi pendapatan di Indonesia. Di Indonesia, masalah ketidakadilan dalam distribusi pendapatan beberapa isu yang signifikan dan kompleks. Beberapa poin penting dapat diidentifikasi terkait ketidakadilan ini meliputi: yang pertama, ketimpangan yang luas. Di Indonesia terdapat ketimpangan yang sangat mencolok antara kelompok-kelompok pendapatan tinggi dan rendah. Misalnya, data menunjukkan bahwa 10% teratas penduduk Indonesia menerima sekitar 35% dari total pendapatan nasional, sedangkan 40% terbawah hanya menerima sekitar 15%. Hal ini mencerminkan kesenjangan yang signifikan dalam pembagian pendapatan. Yang kedua, ketidakmerataan antara wilayah. Ketidakmerataan perbedaan dalam distribusi pendapatan juga terlihat antara wilayah-wilayah di Indonesia. Wilayah-wilayah perkotaan cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan atau daerah terpencil. Hal ini dapat dipengaruhi oleh akses terhadap lapangan kerja formal, pendidikan, infrastruktur, dan akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya. Yang ketiga, disparansi antara kelompok demografis. Ketidakadilan distribusi pendapatan juga tercermin dalam disparansi antara kelompok-kelompok demografis seperti gender dan etnisitas. Perempuan dan kelompok etnis minoritas seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses lapangan kerja yang layak dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Yang keempat, akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
di mana ketidakadilan dalam distribusi pendapatan juga tercermin dalam akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Kelompok dengan pendapatan rendah cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai, yang dapat memperburuk ketimpangan dalam jangka mereka. Yang kelima, kesenjangan urban rural, yaitu selain itu kesenjangan antara kota dan pedesaan juga berdampak pada distribusi pendapatan di Indonesia. Meskipun ada jumlah kota besar yang mengalami kemajuan ekonomi yang pesat, banyak daerah pedesaan masih menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan dan lebih memiliki tingkat pendapatan yang jauh lebih rendah. Upaya untuk mengatasi ketidakadilan yaitu reformasi pendidikan dan pelatihan keterampilan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, penguatan jaringan pengaman sosial, dan peningkatan investasi infrastruktur, yaitu perspektif fisikasi terhadap distribusi. Perspektif fisikasi terhadap distribusi pendapatan merupakan sudut pandang ekonomi yang berfokus pada peran sektor pertanian dalam menciptakan nilai ekonomi dan pendapatan bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa poin utama dari perspektif fisikasi terhadap distribusi pendapatan. Yang pertama, fokus utama pada sektor pertanian, di mana fisikasi menempatkan sektor pertanian sebagai sektor utama yang menghasilkan kekayaan dan pendapatan bagi masyarakat. Mereka percaya bahwa pertanian adalah sumber utama dalam ekonomi karena langsung terlibat dalam produksi sumber daya alam seperti tanah dan hasil bumi. Yang kedua, konsep pada produk neto, yaitu fisikrat yakin bahwa hanya sektor pertanian yang mampu menghasilkan fruit net atau produk neto, yaitu nilai tambah yang dihasilkan setelah dikurangi dengan biaya produksi. Hal ini berarti bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi dengan cara menghasilkan kelebihan produksi yang dapat diperdagangkan dan mendukung sektor-sektor lain. Yang ketiga, peran pemerintah dalam menunjang pertanian. Menurut pandangan fisiokrasi, pemerintah seharusnya mendukung sektor pertanian melalui kebijakan yang mendorong efisiensi produksi, perlindungan terhadap pemilik tanah atau landress, dan penghapusan hambatan-hambatan yang menghambat pertumbuhan pertanian. Ini termasuk kebijakan pajak yang ringan bagi sektor pertanian dan subsidi untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat, distribusi terhadap pendapatan yang adil. Fisiokrasi percaya bahwa dengan mendukung pertumbuhan sektor pertanian, distribusi pendapatan di masyarakat dapat menjadi lebih merata. Ini karena sektor pertanian cenderung melibatkan lebih banyak pekerjaan dan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan. Yang kelima, kritik terhadap distribusi pendapatan dari sumber non-produktif. Fisiokrasi juga mengkritik distribusi pendapatan yang berasal dari sektor non-produktif seperti pajak atas perdagangan dan industri yang dianggap hanya mengalihkan kekayaan tanpa menciptakan nilai tambah yang nyata. Yang keempat adalah aplikasi konsep fisiokrasi dalam konteks Indonesia. Di konteks Indonesia, konsep fisiokrasi dapat diaplikasikan dengan beberapa cara untuk membantu mengatasi masalah distribusi pendapatan yang tidak merata. Berikut adalah beberapa aplikasi konsep fisiokrasi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, pengembangan sektor pertanian. Indonesia masih memiliki sektor pertanian yang besar dan berpotensi untuk meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi nasional serta distribusi pendapatan yang lebih merata. Aplikasi konsep fisiokrasi dalam hal ini meliputi pengembangan infrastruktur pertanian, pendidikan dan pelatihan, dan kebijakan pajak dan subsidi. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat pedesaan. Fisiokrasi menekankan pentingnya mendorong kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui peningkatan produksi pertanian dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Beberapa langkah praktis yang bisa diambil adalah koperasi pertanian dan akses ke pasar. Yang ketiga, peningkatan investasi pedesaan.
Fisiokrasi menekankan pentingnya investasi di sektor pertanian dan pedesaan sebagai fondasi ekonomi yang stabil dan inklusif. Aplikasi konsep ini dapat termasuk investasi publik dan pengembangan wilayah. Yang keempat adalah pengelolaan sumber daya alam dengan bijak. Fisiokrasi menyarankan pengelolaan sumber daya alam secara efisien untuk memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang dalam konteks Indonesia. Hal ini mencakup yang pertama pengelolaan hutan dan lahan, pemberdayaan komunitas lokal. Kesimpulannya adalah menerapkan perspesif fisiokrasi untuk mengatasi ketidakadilan dalam distribusi pendapatan di Indonesia, menyoroti pentingnya pengembangan sektor pertanian sebagai basis ekonomi yang kuat dan inklusif, fokus pada investasi, infrastruktur pertanian, pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui kooperasi dan akses pasar yang lebih baik, serta mengelola sumber daya yang berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Meskipun menghadapi pertentangan seperti keterbatasan sumber daya dan dampak perubahan iklim, langkah-langkah ini akan mendukung upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di Indonesia. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.